Baik, kita untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Eon. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Pak. Saya sapa dulu. Shalom teman-teman para netizen ini yang sudah ada di RPM TV Harvest, ada juga di Teolog Kontekstual, juga ada di Ecclesia Channel. Shalom semua. Shalom. Malam hari ini malam yang spesial. Wah, spesialnya apa? Spesialnya tanpa slide. Mulai sekarang belajar yang benar. Ya, karena tanpa slide. Makanya kan saya minta Ibu Ana kalau bisa dibuka Ibu di Alkitab Markus 4. Kita coba ya, kita belajar untuk apa sih sebetulnya Alkitab mau kasih tahu sama saudara dan saya ini mengenai Markus 4. Itu ayat dari mulai dari ayat 35. Iya. Sampai 41. Jadi begini saudara, ini yang saya bilang bahwa kita belajar bagaimana narasi Alkitab itu luar biasa, memberitahu kepada saudara dan saya, memberitahu kepada kita. Makanya kalau kita sering membaca firman Tuhan, itu bukan hanya maunya kita saja, apa yang kita cari, tapi kita belajar bagaimana Roh Kudus yang menuntun setiap kita untuk kita mengetahui apa maksud dari narasi Alkitab, apa ya Tuhan mau bicara apa. Nah itu makanya ada komunikasi kalau kita sedang bersaat teduh ataupun kita punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan itu luar biasa saudara, karena ada sesuatu yang memang Tuhan ingin sampaikan. Sekalipun kita punya masalah, kita punya setiap orang punya masalah, tetapi belajarlah untuk kita berfokus kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam firman-Nya. Markus 4 ayat berapa, Pak? 35, dimulai dari 35. Itu pendek itu. Itu cerita yang sudah semua orang sudah banyak yang tahu cerita ini. Nah, ini juga kan bisa dilihat itu kan di situ ada di dalam Matius 8, kemudian di Lukas 8 juga. Itu kan ada tuh di dalam kurung itu. Ini cerita yang sudah familiar sekali ini. Angin ribut diredakan. Makanya tadi Ibu Aling ada nyanyi lagu Di Tengah Ombak kan. Seolah-olah kita dalam pencobaan. Nah, akhir-akhir ini memang banyak sekali orang percaya itu sedang hidup dalam badai. Wah, apakah saudara sedang mengalami badai? Kadang, Pak. Kadang ya. Kalau lihat dari muka saudara nih kayaknya ada yang sedang mengalami badai. Pak. Iya, karena badai inilah maka tidak sedikit loh orang percaya itu yang mengalami kegoncangan iman. Kalau badai asmara, wah itu kalau badai asmara lain lagi, yang asmara begitu larinya ke dukun aja atau biro jodoh. Gitu. Beda lagi Pak. Oh. Beda lagi kalau yang itu. Makanya waktu saya membaca ini perikop ini yang ribut diredakan mengenai badai ini, ya saya melihat banyak sih sebetulnya banyak yang dialami sama orang-orang percaya, terutama orang Kristen ya. Jadi ini yang membuat saya berpikir dan saya belajar merenungkan sebetulnya apa sih yang menjadi kehendak Tuhan itu lewat badai-badai yang sedang kita alami. Nah, sekarang kita lihat yuk, kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu pelan-pelan, saya kan akan baca pelan-pelan, jadi kita bisa teliti di situ. Makanya saya anjurkan supaya kalau dalam membaca firman Tuhan itu kita mesti belajar untuk meresapi kata-kata apa yang sedang kita ucapkan. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ini cerita yang sudah familiar. Cerita dari Alkitab ini sudah semua orang sudah tahu. Makanya kalau tadi ditambahkan dengan lagu, klop sudah. Ya kan? Itu jadi klop. Yang satu pencobaan. Nah, sementara tema hari ini adalah badai. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara, makanya saya nggak pakai slide itu, supaya kita mulai melihat ayat per ayat. Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Yang pertama, ini ada 4 poin ya yang saya ambil ini dari cerita ini ada 4 poin penting. Makanya lihat perkali. Maaf ya Pak, itu saya lupa kasih tahu teman-teman siapkan pulpen sama buku. Oh, ya disiapin aja. Selalu. Nah itu, karena nggak ada slide-nya, saya nggak pakai slide ini. Saya nggak pakai slide, jadi belajar supaya menulis. Iya. Nah, itu dilihat, nanti dilihat. Yang pertama poin pertama ini, over kepemimpinan. Tahu take over nggak? Perpindahan kepemimpinan. Jadi berpindah. Yuk kita lihat ayat 35 tadi. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Pertanyaannya, siapa yang punya inisiatif pertama? Yesus, Pak. Yesus. Yesus. Nah, di mana terjadi sebuah perpindahan kepemimpinan? Nah, masalahnya begini, saudara. Terjadi sebuah perpindahan, ya kan? Nah, ini kan perjalanan sebetulnya inisiatifnya Yesus. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita baca di ayat 36, perhatikan di ayat 36, lihat ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Kita berimajinasi. Kita berimajinasi Yesus di dalam perahu beserta dengan murid-muridnya. Kemudian ya biasa kan dadah-dadahan lah mungkin sama orang di darat itu berangkat. Tapi lihat, ya kan? Tapi lihat, orang banyak itu lalu bertolak. Nah ini kata ini, dan membawa Yesus. Dari secara keterangan nggak ada masalah. Tetapi dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Artinya kan berarti mereka semua mengambil peran, murid-muridnya ini kan ada yang jadi nakodanya, ya toh, ada yang pegang mungkin kemudi di belakang itu supaya menentukan arahnya itu, kan bukan kayak kapal zaman sekarang yang semua serba mesin, zaman dulu kan nggak begitu. Iya, Pak. Ada yang layarnya disiapin. Nah, itu. Makanya harus punya imajinasi yang luar biasa dalam bercerita apa. Karena ini kejadian pada zaman Yesus. Nah, ini yang harus kita pelajari di situ. Nah, tapi di tengah perjalanan terjadi perpindahan kepemimpinan dari Yesus menjadi para murid. Jadi para murid yang ngambil alih. Nah, di mana sih sebetulnya? Tadi yang saya sudah bilang, dan membawa Yesus. Artinya waktu kapal itu bertolak dari darat, dia bertolak menuju danau, ke tengah-tengah danau itu, itulah terjadi perpindahan. Nah, saudara tahu, Yesus itu apa? Sebagai apa dia? Dia pekerjaannya sebagai apa? Apa? Bapaknya apa? Maksudnya saat di perahu itu kan pergantian ya Pak, pergantian jadi Yesus jadi penumpang gitu. Jadi
Penumpang, Iya, betul. Tapi iya, jadi latar penumpang. belakang Yesus apa sekarang? Latar belakangnya Yesus apa? Dia tuh anaknya siapa? Anaknya Yusuf. Yusuf itu siapa? Pekerjaannya Yusuf apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Gak mungkin Yesus mimpin di danau. Iya. Nah, kalau murid-muridnya kan rata-rata kan nelayan. Iya, Iya, betul. betul. Ya. Rata-rata tuh kan nelayan. Berarti murid-murid itu sudah mengambil alih pimpinan. Iya. Udah Yesus duduk, makanya di ayat 37 kan di sini dia bilang, apa di ayat 36 tadi? Perahu di mana Yesus telah duduk. Sudah Yesus duduk. Manis. Padahal inisiatifnya Yesus loh yang apa? Iya. Yang Ajak. yang pertama yang mengajak mereka loh. Tapi tahu sendiri kan namanya nelayan, jago. Iya. Iya kan? Langsung ambil alih ya Pak. Nah, pertanyaannya Iya. mengapa terjadi pengambil alihan kepemimpinan dalam perjalanan? Mengambil alih mimpin perjalanan itu. Jawabannya sederhana. Karena murid itu merasa menguasai medan. Iya. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Iya kan? Kan Iya. para murid itu kan mereka seorang nelayan. Hebat-hebat, Iya. nelayan yang hebat-hebat. Lah Yesus ini siapa? Anak tukang kayu. Iya. Seperti apa? Iya. Betul kan? Betul. Mereka nih jago-jago semua. Nah, sekalipun Yesus yang memiliki keinginan di depan, tapi setelah dalam perjalanan, para murid mulai merasa, oh inilah dunia saya, nelayan, ya kan? Saya hidup di danau bertahun-tahun. Inilah pertanyaan besarnya. Bukankah akhir-akhir ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Seharusnya Tuhanlah yang memimpin perjalanan kita. Iya, betul, Pak. Tapi ternyata kitalah yang sedang memimpin hidup kita sendiri. Betul. Makanya kenapa saya mengatakan demikian? Kenapa saya berkata demikian? Karena gini, jika seseorang yang merasa tahu, maka akan sulit sekali dipimpin sama Roh Kudus. Ayo, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, Pak Juginsu? Iya. Roh Kudus. Padahal sudah jelas loh bahwa hidup kita itu harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Dan itu merupakan janjinya, jelas Alkitab mengatakan itu. Nah, yang banyak terjadi masalah pada orang-orang percaya itu bahwa hidup mereka tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena rata-rata kita ini merasa tahu. Mau contoh? Lihat Google Map. Ada yang pernah lihat Google Map? Ada, Pak. 100 meter belok kiri. Gitu Iya. kan? Kalau Google Map. Nah, coba. Iya. Betul nggak? Kalau mungkin daerah-daerah ibu-ibu, daerah-daerah bapak-bapak semua tempat-tempat mungkin oke lah, masih bisa lah kita ngerti itu. Tapi coba daerah yang tidak kita mengerti. Begitu Google Map bilang 50 meter belok kanan. Kok belok kanan sih? Kita kan gitu kan? Kok belok kanan sih? Perasaan ini pasti belum. Ini belum. Bayangkan kita berdebat sama Google Map. Bayangkan. Ya itu dia. Ya kan sering kan kita begitu kan. Iya. Kita yang merasa tahu bahwa perjalanan tuh kayak saya lebih tahu. Padahal kita udah menentukan tempatnya ke sini Tangerang. Tangerang rumah Ibu Aling. Nah gitu. Alamatnya jalan sini. Tapi begitu mau ke tempatnya itu, perasaan nggak ke sini deh. Kayaknya salah di Google Map. Iya. Ayo. Lalu kan begitu kita, reaksi kita itu. Makanya kalau tempat yang biasa saudara tuju, mungkin Google Map kurang berarti. Tapi bagaimana kalau saudara memasuki daerah yang baru? Misalkan Ibu Aling pergi ke daerah Tegal. Stres dah. Iya. Artinya apa? Bergantung memang kan dengan Google Map. Iya, kan? betul. Bergantung memang dengan Google Map itu dia. Karena saya tidak mengenali jalan-jalan yang baru. Jadi memang amat sangat dibutuhkan Google Map untuk sebuah tempat yang baru untuk kita tuju. Nah,
Inilah yang banyak sekali yang dialami orang percaya. Bukan karena Roh Kudus tidak mau pimpin saudara loh, bukan loh. Tapi karena perasaan mampu saudara lah yang membuat Roh Kudus diam. Roh Kudus nggak mau berdebat sama saudara. Oh, gue belum apa aja cuma diem kok. Iya. Iya, Pak. Kan saudara sendiri yang ngoceh. Kok kesini sih? Kok kesini sih? Kan gitu. Padahal Google Map udah ngasih tahu, ini loh 100 meter belok kanan. Kok kanan sih? Kok nggak salah? Itu kan yang selalu kita alami, selalu begitu. Makanya di mata Tuhan kita itu sangat membutuhkan pimpinannya. Di mata Tuhan, lihat kita bicara di mata Tuhan. Saya sudah pernah ajar kan, waktu kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab, selalu menggunakan dua sudut pandang. Dari sudut pandang kita dan dari sudut pandang Tuhan. Yuk, coba Ibu buka Roma 8 ayat 14. Roma 8. Ini terjadi pengalihan, maksudnya pengalihan yang dari tadi yang Yesus yang mau memimpin, karena dia yang punya inisiatif pertama, tiba-tiba di tengah-tengah murid-muridnya. Ini yang poin pertama dulu. Roma 8 ayat 14. Apa yang dikatakan di situ? Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, akhirnya kita akan sampai pada sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Siapa yang sedang memimpin kita dalam perjalanan hidup kita? Itu pertanyaan besarnya. Tuhankah? Atau diri kita yang memang masih merasa bahwa di area ini atau di titik ini saya masih belum perlu Tuhan tuh. Nanti begitu badai datang atau kekacauan datang, baru kita merasa perlu Tuhan. Dan inilah yang banyak dialami orang percaya. Kalau memang saudara tidak butuh dipimpin, maka kehadiran Tuhan tidak perlu ada dalam diri kita. Karena begini saudara, kehadiran Tuhan itu sudah mutlak. Karena itu janjinya. Ingat, amanat agung, aku akan menyertai kamu. Sampai akhir zaman, dia sertai kita. Makanya orang percaya amat sangat mempercayai Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai orang percaya. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah Tuhan yang memimpin kita? Beda saudara. Menyertai dan memimpin berbeda. Saya bisa jalan bareng-bareng sama kalian, ketemu bareng-bareng, saya bisa jalan-jalan bareng-bareng, tapi siapa yang mimpin? Tapi siapa yang mimpin? Kan gitu. Iya, Pak. Itu yang harus jadi pertanyaan besarnya di situ. Makanya itu kenapa kita harus sadari bahwa orang-orang yang tadi yang saya bilang yang tidak kurang-kurang sadar itu, makanya dibutuhkan badai. Supaya apa? Supaya saudara sadar. Nah, pewahyuan atau pengisapan saja itu sudah membantu kita loh, bahwa kita itu butuh Tuhan. Tapi yang harus kita sadari adalah bukan sekedar berjalan bersama Tuhan, tapi sebenarnya adalah sebuah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang kepahitan, kecewa dengan Tuhan, sehingga banyak yang menyalahkan kondisi dan situasi, atau kurangnya kesabaran, kemudian lemahnya ketidaktaatan kita, sehingga hasil yang kita peroleh ya cuma kehancuran, kekecewaan, bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita mengambil jalan kita sendiri. Kita yang mengambil alih pimpinan Tuhan. Padahal Alkitab sudah bilang kalau kita mengaku anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Dialah yang memimpin, tapi lihat kenyataannya. Lihat kenyataannya. Justru kita yang memimpin diri kita. Ini poin pertama yang harus diperhatikan. Oke, kita ambil alih pimpinan Tuhan. Harusnya Tuhan yang mimpin. Sudah kelihatan dari awal, dari ceritanya. Inisiatifnya dari Yesus. Tapi di tengah perjalanan, mulai murid-muridnya yang sok-sok tahu itu, yang sok-sok nelayan itu. Bukankah kita hebat kan di bagian kita? Yang kedua,
Nah, yang kedua ini, mulai masuk ini, yang kedua. Dengan adanya badai, kemudian kita mulai bertanya-tanya, di manakah kepedulian Tuhan? Kita lihat ayat 37, balik lagi Bu, ayat 37 tadi. Yuk perhatikan lagi ayat 37. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Bayangkan, orang sudah diambil alih kok kepemimpinannya. Terus Yesus ngapain? Ya bobok lah. Iya. Iya. Istirahat. Anda sudah mengambil alih kehidupan Anda sendiri. Anda sudah memimpin kehidupan Anda sendiri. Yesus gimana? Bobo dulu dong. Bobo dulu ya. Bobo. Baru ketahuan sekarang kan? Ditinggal bobo. Nah itu. Bobo. Ya kan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Wah, peduli bos. Kasian deh lo. Ya kan? Nah, ini loh yang sering kali kita pertanyakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan itu peduli nggak sih sama saya? Ketika kepepet baru ingat gurunya itu. Makanya saudara, itu kenapa pada saat kita mengalami badai, pertanyaan yang sederhana kan begitu. Di manakah Tuhan itu? Badainya datang, mulai. Tadi udah gaya mimpin nih. Iya. Begitu badai datang. Masalahnya adalah sebelum saudara menanyakan kepedulian Tuhan, coba perhatikan ini. Mengapa murid-muridnya mempertanyakan kepedulian Tuhan? Jawabannya simpel loh. Karena murid-muridnya merasa mereka sedang berjuang sendiri. Merasa mampu. Oh, iya kan, ombak sudah mulai, danaunya udah mulai, aduh ya pegang setir. Itu dong, tolong apa itu layar turun. Wah, sibuk. Panik Pak, panik. Panik attack. Sementara itu kan, sementara Yesus lagi apa? Enak-enaknya tidur. Nah, pertanyaannya tadi kan, balik lagi, kenapa Yesus tidur? Ya jawabannya gampang, karena memang bukan dia yang mimpin, ya bobok lah. Iya. Jadi, jika saudara memimpin kehidupan saudara, maka Tuhan itu cuma ban serepnya. Maka itu yang membuat Yesus tidur di dalam hidup saudara. Masalahnya bukan Tuhan ada atau tidak dalam hidup saudara. Bukan itu pertanyaan yang tepatnya. Tapi apakah kehadiran Tuhan itu secara aktif atau pasif dalam hidup saudara? Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur dalam hidup kita semua. Enggak pernah. Kebiasaan yang terjadi bukan Tuhan tidak hadir, tapi lebih kepada terjadi pengambil alihan kepemimpinan. Makanya roh Tuhan di dalam kita itu dia diam. Ingat loh ya, Tuhan itu sangat menghargai kehendak bebas dan keputusan manusia. Tuhan itu, saya ulang, Tuhan itu sangat menghargai kehendak bebas dan keputusan manusia. Coba kita, Ibu, buka di Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu dia. Bayangkan ayat ini, Paulus sedang ngasih tahu kepada jemaat di Galatia. Tapi perhatikan perkataannya.
Jikalau kamu, itu jikalau. Artinya kan punya harapan bahwa orang-orang di Galatia itu mau memberikan diri mereka. Lihat, sudah jikalau baru memberikan diri lagi. Nah, disitulah makanya waktu terjadi pengambil alihan kepemimpinan dalam kehidupan kita, ya sudah kita mau memberikan diri kita enggak? Istilahnya sih, bahasanya segini, pasrahlah. Kalau bahasa rohaninya, berserah. Kan memberikan dirimu. Jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Makanya ayat ini itu, Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Itu tadi saya bilang, Tuhan menghargai kehendak bebas dan keputusan manusia. Masih mau tanya kepedulian Tuhan? Kalau begitu sudah panik, baru kan? Nah, tunggu panik dulu kan? Betul, Pak. Tunggu kejeblos dulu. Nah, itu dia. Nah, itu poin yang kedua itu. Mulai ada badai, mulai kita tanya, mana Tuhan? Dia sayang nggak sih sama saya? Kok saya dibiarkannya sendiri? Kan gitu kan? Reaksi-reaksi kita sebagai manusia kan begitu. Walaupun tidak terucapkan, tetapi ada dalam pikiran. Sudah 2 poin. Yang pertama tadi terjadinya pengalihan kepemimpinan. Yang kedua, di mana kepedulian Tuhan. Nah, ini inti cerita, inti dari yang poin ketiga ini intinya sebetulnya. Jadi badai itu, yang poin ketiga, kita masuk poin ketiga, badai itu berjasa. Makanya badai yang berjasa saya beli judul. Karena di poin ketiga, itu dia menumbuhkan pengenalan akan Tuhan. Makanya butuh badai mau kenal Tuhan itu. Harus ada badai dulu. Kita baca lagi di 39, yuk kita lihat. Ayat 39 tadi. Markus 4 ayat 39. Nah, ia pun bangun. Nah, mulai kan, kalau sudah panik ini, ia pun bangun. Oh, udah panik, mau gimana? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Aduh, saya mau tanya dulu. Waktu Yesus di dalam perahu ini, dia manusia apa dia Tuhan? Manusia, Pak. Manusia. Iya. Dia manusia. Makanya saya bilang waktu dia berkata, diam, tenanglah, dia sedang mempraktekkan imannya. Itu dia sudah menunjukkan keteladanan kepada murid-muridnya, ini loh iman. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ingat loh, dia manusia loh. Makanya banyak orang Kristen kan bingung kan, mana ilahinya, mana tuh. Ilahi itu nanti setelah dia bangkit, itu ilahi itu. Gitu. Tapi dia penuh. Nah, kalau melihat di Yohanes 1 ayat 14, dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi lalu ia berkata ayat 40 kepada mereka, ini pertanyaan yang aduh, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Loh, Yesus ngomong begitu, jadi mereka jadi tambah takut murid-muridnya. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bayangkan. Saya tanya sekarang, sebetulnya murid-muridnya Yesus itu kenal Yesus nggak sih? Kenal. Kalau dari Kenapa? jawaban mereka yang kayak begini, kayaknya kagak. Kan, Pak. Perhatikan narasinya. Karena Perhatikan. karena mungkin karena dia lagi asik-asik ini apa gayung gitu kali ya. Terus tiba-tiba, waduh ini kok airnya banyak ini, gimana nih? Biasanya nggak seperti itu gitu kali.
Coba dilihat ayat sebelumnya, lihat ya, perhatikan ya, lihat ya. Ini loh yang jadi pembedanya di sini nih. Waktu badai datang, mereka panggil Yesus apa? Guru. Guru. Kenapa dia nggak panggil Yesus? Itu kenapa? Tanpa badai, maka murid-murid akan mengenal Yesus sebagai guru. Iya. Betul. Tapi lewat badai, murid-muridnya mengenal Yesus sebagai ini, penguasa alam. Makanya di ayat 41 dia bilang kan, siapakah gerangan orang ini? Lihat bener gak? Betul nggak? Betul. Iya. Karena dia kenal Tuhan Yesusnya sebagai guru aja. Bayangkan dalam panik mereka pun, mereka guru. Engkau tidak peduli pada kami. Engkau tidak peduli. Aduh. Lihat. Makanya lewati dulu badainya baru kita kenal siapa Tuhan kita. Betul, Pak. Iya. Betul. Benar kan? Tapi lewat badai, maka murid-murid mengenal Yesus sebagai penguasa alam. Nah, setelah dia mempraktekkan imannya itu, diam, tenanglah. Baru mereka tahu siapa gerangan orang ini. Siapa sih orang ini nih? Iya kan? Hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, saudara-saudara, ini murid-murid ini yang ngalami bukan ombak biasa. Mereka sudah biasa di danau itu ngalami ombak kayak bagaimana, tapi tidak mengalami yang seperti ini. Ini bukan ini gila ini nih horor. Iya betul. Ombaknya 5 meter kali Pak. Iya. Sampai 5 meter. Itu dia ombaknya. Oh iya ya Pak, betul. Jadi ombaknya ini seperti ganas. kehidupan kita ya. Makanya itu kayak gelombang tsunami berarti. Iya. Makanya saudara sadar nggak sih bahwa lewat badai yang sedang saudara hadapi itu merupakan kesempatan bagi saudara untuk mengenali siapa penguasa saudara. Betul Pak. Sekarang saya tanya, apakah pengenalan kita kepada Tuhan sedang mengalami pertumbuhan? Saya tidak tanya ini loh, saya tidak tanya apakah pengetahuan saudara tentang Tuhan bertumbuh, tidak. Tapi saya tanya, apakah pengenalan saudara kepada Tuhan sedang mengalami pertumbuhan? Itu pertanyaan. Ya, Pak. Betul. Walaupun saudara lihat di media-media, di kebaktian mau khotbah kayak bagaimana, istilahnya kebaktian apa seperti apa, itu kita bisa mengetahui Tuhan itu siapa. Iya. Makanya kita cuma hanya bertumbuh hanya dari sisi pengetahuan, tapi bukan dari sisi pengenalan. Itu masalahnya harus dibedakan. Kenalilah Tuhan dari semua sisi, bukan sosok Tuhan yang menjadi objek untuk dipelajari. Saya ulang, kenalilah Tuhan dari semua sisi, bukan sosok Tuhan yang menjadi objek untuk dipelajari. Mau contoh, misalkan saya kasih contoh, waktu Yesus disalib itu yang dia manusianya apa ilahinya? Yang disalib itu namanya objek yang dipelajari. Itu makanya objek. Itu maksud saya. Salah tidak. Kita bukan bicara salah benar, tetapi di dalam kita mengalami sebuah goncangan kehidupan di tengah badai, kita sedang mengalami badai, belajar mengenali Tuhan kita dari semua sisi. Mungkin saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah saudara sudah mengenal dia sebagai Tuhan? Ingat loh, Tuhan itu artinya penguasa. Kata Tuhan kan diambil dari kata Tuan. Kata Tuhan itu. Iya, betul Pak. Kan semua belajar kan dengan Pak Erben kan. Kata Tuhan itu diawali dari kata Tuan, Lord gitu loh. Ya kan? Pemilik, dia yang pemilik. Nah, itulah yang disebut dengan penguasa. Nah, sekarang kalau bicara badai, cerita tentang Ayub lebih dahsyat lagi daripada murid-murid Yesus. Ayub itu mengalami badai yang lebih hebat lagi. Iya, betul Pak.
Iya betul. Itu cuma mau merubah bisa. Ayub yang tahu tentang Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Makanya kalau saya bilang itu adalah badai yang sempurna yang menghancurkan kehidupan Ayub. Coba Ibu, yuk, Ayub lihat yuk, Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Silakan Ibu baca. Ayub 1. Dari Ayub 1, ya ayat 1, mulai dari ayat 8. Karena di situ masalahnya keluar dari situ. Kita tahu masalahnya dari situ. Ayat 8 itu. Ayub 1 ayat 8. Sampai 12 Bu ya. Iya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Ini yang disebut dengan Tuhan mengizinkan. Makanya nanti belajar. Kalau sudah tulis nanti belajar. Bagaimana bisa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan yang bertanya pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi iblis bantah. Iblis bantah. Dia bantah, dia tanya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut? Maksudnya tadi yang saleh, jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan. Kalau Ayub tidak punya apa-apa loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah engkau yang membuat? Artinya Tuhan yang punya perlindungan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Nah, itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini nantang. Terus lihat yang ayat 12. Ini yang penting. Nah, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Pertanyaannya, apa yang dipunyai Ayub pada saat itu? Hartanya Pak, anak. Iya, hartanya banyak, anak, istrinya, semua dia punya. Ya kan? Tapi Tuhan pesannya gini, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Beda. Yang dipunyainya dan dirinya itu beda. Saudara itu diri saudara itu. Tetapi saudara punya apa? Nah, yang punya itu yang diganggu-gugat. Ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti ya. Dulu ya? Paham, Pak. Paham, ya. Paham kan? Makanya yang kita miliki itu, kita tuh sebenarnya nggak punya apa-apa. Gak usah gaya. Iya. Datang telanjang, pulang telanjang. Ya, iya. Ada lagunya. Makanya itu. Begitu kamu pegang semua apa yang kamu miliki itu, begitu dirampas, mewek dah. Iya benar. Oh Tuhan tega. Oh Tuhan tega ya. Kan itu kan. Itu makanya saya bilang Ayub itu lebih dahsyat lagi. Kalau saya bilang, makanya ini yang jadi pokok akar masalahnya. Nah, mulailah perjalanan. Karena Ayub itu tahu tentang Tuhan, tapi kata orang. Nanti sekarang ke ini Bu, ke ayat 42. Ke ayat 42, pasal 42, sorry. Ke pasal 42, pasal 42.
pasal 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yes. Betul sekali. Nah, kalau lihat di ayat yang coba Ibu ke ayat yang 9 ayat 9 ya. Yang ini, Pak. Bukan ia juga mendapat 7 disuruh itu dah. Nah, ini ayat 7, sorry. Ayat 7 tadi, Bu. Lanjutin ayat 7 tadi. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Yes, itu tadi maksudnya. Ini loh, dua orang sahabat ini dan Elifas ini loh yang memperkatakan bahwa dia tahu Tuhan itu dari ini, Ayub itu. Makanya murkaku kan, makanya Tuhan murka terhadap siapa? Itu. Terhadap siapa? Terhadap Elifas dan kedua sahabatnya. Iya. Nanti kalau Ibu baca di pasal 1 itu, nah itu baca tuh dari 1, 2, 3. Nah itu kelihatan inti ceritanya. Ayub kenal Tuhan dari mana? Dari dua orang ini. Begitu. Makanya harus ada sebuah persembahan kan, korban bakaran itu. Untuk apa? Untuk korban kesalahan dari dua temannya ini dengan Elifas. Dan itu harus dilakukan oleh Ayub. Dan harus maafnya itu datang dari Ayub. Baru bisa dimaafkan. Makanya kalau Tuhan sudah memegang kita, sudah pegang kendali dalam hidupnya kita, itu kita harus berserah penuh, total. Makanya kenalah Tuhan secara pribadi. Badai yang ada dalam kehidupan kita masing-masing, itu membawa kita, memberikan kesempatan untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Benar nggak kita ini sedang dipimpin oleh Tuhan? Makanya selalu yang kita ingat-ingat itu kan perbuatan-perbuatan yang nggak enak kan. Jadi masalahnya nggak selesai, atau masalahnya kita tidak bisa lewati, hanya kita punya asumsi, ataupun yang kita rekam itu masalah yang tidak enak itu. Apa yang ditanam kepada diri kita. Nah itu yang mengkaburkan perjalanan kita ke depan. Karena yang Tuhan mau itu adalah ikut Tuhan. Tuhan yang pimpin. Sudah, santai aja, kamu tinggal dengan aku. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan ingat-ingat lagi apa yang saudara alami. Karena sekarang dia yang pimpin sekarang. Makanya kita harus alami yang namanya badai itu, kita harus alami. Harus mengalami badai. Karena di saat semua orang tidak bisa tolong kita. Tidak semua orang dia hadir setiap saat untuk membantu kita. Dan nggak semua orang bisa diandalkan. Nah, di saat itulah kita tersadar hanya Tuhan yang konsisten tolong kita. Semua orang sudah menutup pintu untuk mau tolong kita. Tapi cuma satu pintu yang terbuka. Kerajaan sorga itu tetap terbuka untuk saudara. Amin. Untuk bisa saudara masuki. Tapi semua itu cuma bisa dilakukan pada saat kita melewati badai. Makanya angin ribut yang diredakan, perikopnya itu sebetulnya kita yang di tengah ini dalam badai ini, itulah yang saya bilang badai yang berjasa, menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan.
Ditambah dengan pelajaran yang kemarin, bagaimana Roh Kudus memimpin kita, itu sudah komplit sebetulnya. Karena di materi hari ini adalah Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itulah yang harus kita ikuti. Makanya kita hanya bisa melewatinya pada saat kita di tengah badai. Nah di sini, apalagi ditambah dengan peristiwa tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, tambah kompleks lagi. Tapi kan itu bicaranya kan bicara apa namanya secara jemaat kalau bangsa Israel itu. Tapi di sini kan murid-murid Yesus kan spesifikasi kan hanya murid-murid Yesus. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang tadi saya bilang tanda kutip nelayan. Mereka jago di danau. Makanya saya berharap di poin yang ketiga bahwa ada kesempatan untuk badai ini membawa kita untuk lebih mengenal siapa Yesus dalam diri kita, pribadi kita. Makanya saya minta supaya semua tuh memiliki perspektif atau sudut pandang yang benar tentang badai. Kayak tadi, jasa badai dalam hidup Ayub. Coba, gimana kalau nggak ada badai? Coba, gimana kalau nggak ada badai dalam hidup Ayub? Apa yang Ayub apa akan alami? Ya kan, dia nggak kenal Tuhan, dia tahu, tapi dia tetap saleh, yes. Iya. Iya toh? Iya, dia hanya kenal Pak di luar aja. Iya, dia cuma tahu Tuhan. Dan Ayub akan cuma dikenal sebagai orang yang baik-baik saja. Makanya saya bilang, berapa banyak dari kita semua yang di sini cuma tahu Tuhan dari kita-kita ini, ada dari YouTube lah, ada yang dengerin ini, dengerin hamba Tuhan. Saya bilang semua itu tidak salah. Tetapi lewat pelajaran malam hari ini, yuk kita kembali mengenali Tuhan kita lewat firman-Nya. Ini yang saya bilang, mengenali Tuhan secara pribadi. Dan ternyata badai itu memiliki jasa yang sangat luar biasa. Makanya, saudara-saudara, saat kita semua mengalami badai, jangan berfokus pada pertolongannya saja, tapi berfokuslah pada pengenalannya. Kecenderungan kita itu saat mengalami badai, wah, kita jadikan doa-doa kita yang kita naikkan agar badai itu bisa lenyap. Nah itu, kita jadikan doa dan iman agar badai itu berlalu dengan cepat. Nah, padahal ternyata ada misi dari badai yang sebenarnya Tuhan maksudkan bagi kita. Badai itu bukan datang untuk menyiksa saudara, apalagi menghancurkan saudara. Tapi lewat badai, ada dimensi pengenalan. Itu yang saya bilang, sisi pengenalan akan pribadi Tuhan yang sebenarnya, yang saudara akan alami. Itu yang saya maksudkan. Makanya mengenali Tuhan di saat badai, itu luar biasa di situ. Karena Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah melakukannya. Nah, tinggal kita juga lakukan juga hal yang sama. Apa yang firman Tuhan katakan. Makanya bahasa saya sederhana kan. Tuhan ngomong apa, ya saya lakukan. Gitu. Ini yang kita belajar supaya bagaimana kita mengenali firman-Nya. Selalu terjadi sebuah perenungan. Makanya masuk di dalam perenungan-perenungan itu. Bagaimana narasi Alkitab itu dibangun. Utuh ini. Ini saya sedang memberikan contoh. Ini kan hanya cerita tentang bagaimana murid-muridnya menghadapi badai waktu Yesus di perahu. Yesus kenapa dia tidur? Ya kan, giliran panik mulai. Ya kan, guru. Waktu panik kan guru. Kita semua, Tuhan. Padahal kita nggak tahu tuh Tuhan yang mana. Ya toh? Nah itu. Nanti begitu semua sudah selesai ini. Yesus, saya luar biasa. Yesus saya luar biasa. Iya. Tapi kan nggak tahu kan masa-masa susahnya kan nggak ngerti kan. Wah, sampai ngeces-ngeces, meler-meler dah kita tuh. Iya toh? Iya, Pak. Betul, Pak. Makanya pada saat di tengah badai itu sudah kita sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita dan dengan saya dan saudara. Ada Tuhan. Nah, yang terakhir ini, ada kata apa yang saya belum sebut di dalam ayat tadi?
yang sering sekali orang Kristen alami. Ada kata apa di dalam ayat tadi, dalam 35 sampai 41. Ada kata-kata yang saya belum sebut. Apa yang padahal sering-sering sekali dialami? Apa? Ayo. Pak. Iya, betul. Takut, betul sekali. Takut. Iya. Jadi solusi dari rasa takut adalah, ini poin keempat. Oke, poin ketiga kan pengenalan akan Tuhan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, solusi dari rasa takut adalah untuk mengenal siapa yang ada di dalam saudara. Iya. Makanya di sini enaknya Alkitab tuh di sini, ini banyak yang kita bisa kupas. Nah, waktu kita masuk dalam narasinya itu, Roh Kudus membantu saudara. Saya jamin. Karena itu fungsi Roh Kudus. Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara kalau saudara nggak ngerti. Makanya jangan belajar apa kata hamba Tuhan. Belajar apa kata Tuhan. Udah tahu nggak ngerti kok malah tanya-tanya siapa. Enggak. Nggak apa-apa. Belajar, hening dulu. Saya nggak ngerti. Pelajari pelan-pelan. Setelah dapat kliknya, kayak begini dah. Wah, kemana-mana nih. Larinya sampai kemana-mana. Itu kalau Roh Kudus yang ngajar. Makanya ini enaknya menikmati narasi yang dibangun oleh Alkitab. Saya tuh punya imajinasi mengenai tadi air danau yang sudah meluap itu. Saya punya imajinasi itu karena saya pernah alami. Kalau saya dari Jawa selalu turun di Ternate, mau sampai Tobelo itu selalu lewat laut. 1 jam perjalanan pakai speed itu. Dan saya pernah alami namanya ombak 22 meter, 33 meter. Lah saya sudah bilang, itu horor. Jadi saya wajar kalau ada rasa takut yang seperti muridnya yang murid punya rasa takut itu wajar. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka sudah ahli, tapi begitu mereka menghadapi ombak pada saat itu, yang sudah rasanya mereka udah nggak ini, tapi ada Yesus di situ kan. Makanya dibangunkan, guru, engkau tidak peduli. Nah, karena pelajaran itulah makanya saya jadi tahu, oh iya, jangan panik. Ingat loh, ketakutan itu selalu timbulnya dari dalam, bukan dari luar. Nonton penampakan, nggak ada urusan. Nonton kuntilanak, genderuwo kemana-mana, nggak ada urusan. Pak, banyak loh anak-anak Tuhan yang takut sama genderuwo itu. Ya makanya kan, yang begitu-begitu tuh nggak ada urusan. Karena apa? Ingat loh yang waktu Yesus turun di Gerazi itu, yang iblis dia tahu, anak Allah mau ngapain kamu kesini? Sama, genderuwo juga tahu saya anak Allah. Iya. Makanya mereka langsung minggir kalau saya udah lewat begitu, minggir mereka. Karena apa? Karena mereka kenal saya anak Allah. Tadi kan sudah dibilang. Iya, betul Pak. Harus kita sadar itu ya Pak, maksudnya. Ya iya dong. Tahu gitu loh di kalau dalam kita, kita dipimpin Roh Allah, kita lah anak Allah. Udah deh. Iblis tuh tahu kita anaknya apa bukan. Sudah jelas kok. Makanya kalau kita memberikan dirimu, tadi lo lihat ya, di Galatia tadi kan dia bilang, memberikan dirimu dipimpin oleh Roh. Udah nggak ada lagi, udah siapa-siapa yang di luar. Tuhan sudah kasih tahu, Roh di dalam kamu tuh lebih kuat, lebih hebat daripada apa yang di luar sana. Lebih dahsyat Roh di dalam kamu itu yang harus kita aminkan. Itu perkataan firman. Jadi buat mereka, makanya kayak aduh yang pocong-pocong lah, yang matanya copot satu dan segala macam, saya ketawa aja. Kan gitu aja, ketawa aja. Aduh, kasihan, on banget sih lo. Gitu. Oh iya, kita harus meyakini, makanya firman Tuhan itu ya namin. Waktu kita masuk di dalam narasinya, itu kita sedang kita dituntun oleh Roh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang tidak kita mengerti, bersabar. Sabar. Pergunakan semua apa yang kita miliki untuk mengenali siapa Tuhan yang sedang kita cari di dalam firman Tuhan. Makanya kalau saja orang percaya mengenal
mengenal siapa yang ada di dalam pribadi mereka, takut itulah udah nggak ada lagi takut. Kan saya udah bilang kan, damai sejahtera itu nggak bisa jalan bersamaan dengan ketakutan, nggak bisa, Iya, betul, Pak. Iya benar Pak. nggak mungkin. Mm-mm. Jadi kalau saja murid-muridnya mengenal siapa yang ada di dalam perahu, saya sih yakin mereka tuh nggak akan pernah takut. Sebab gini saudara, nggak pernah ada ceritanya Yesus mati tenggelam. Iya. Iya. Nggak ada Dia bisa ceritanya. berjalan di atas air Mas. Iya, Nggak ada kita tenggelam. itu loh. Makanya Yang ada Kan situ. kita Iya, kan bacanya tenggelam. gitu kan. Saya kan jadi kan agak-agak iya ya. Kalau misalkan murid-murid ini kenal Yesus, nggak mungkin dia panggil guru. Gitu loh. Iya, Iya makanya. tahu. Mm-mm. Lagian juga kan kita yang sekarang gini, betul juga. Kalau mereka kenal Yesus kan, ya nggak mungkin Yesus mati tenggelam bersama dengan mereka. Nggak ada narasinya, nggak ada ceritanya kok. Bener nggak coba? Itu tuh kayak gitu tuh. Kalau kita udah berimajinasi dengan apa yang Tuhan sedang lakukan pada kita, bagaimana pikiran kita dibangun. Iya. Ya toh, Iya. dunia tuh memang selalu menawarkan rasa takut. Tapi kalau saudara Pak. mengenal Iya. siapa yang ada di dalam diri saudara, sekalipun keadaan di luar belum berubah, tapi kehadiran Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Amin. Selalu. Iya. Itu yang menguatkan saudara. Iya. Tahu banyak tentang Tuhan, dengerin khotbah, nonton YouTube berjam-jam, ya kan? Itu nggak bikin rasa takut jadi hilang, enggak. Tapi pada saat saudara mengenal siapa Tuhan di dalam diri saudara, itu kuncinya agar kita bisa melewati apapun. Badai mau hebat kayak apapun, kita bisa lewati. Amin. Terakhir, Betul. ayat terakhir Bu. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Amin. Bahasa Inggris tuh lebih enak itu. Keren, Kristus Pak. ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Kalau bahasa Indonesia kan di tengah-tengah kan, di tengah-tengah di mana nanti pelarak pelir lagi kanan kiri di mana Di dalam ya Pak. Enggak, Iya, ada di dalam. Christ in In you. you. Itu kehadiran Tuhan di dalam kita bukan untuk menghilangkan badai, tapi kehadiran Tuhan di dalam pribadi saudara justru akan membawa saudara dan saya itu menang melewati badai apapun. Iya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati saya selesai. Mari berdoa.